teman-teman, saya Suci Lukitowati, dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Tanjung Pura. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai konferensi pers. Pasti sudah nggak asing lagi kan dengan istilah tersebut? Nah, menurut Frank Jeffkin, salah seorang pakar ilmu komunikasi, mengatakan konferensi pers ini merupakan sebuah pertemuan para jurnalis yang sengaja berkumpul untuk mendapatkan informasi mengenai satu topik yang sedang hangat diperbincangkan pada saat itu. Dan versi kedua mengenai konferensi pers ini juga disebutkan oleh Sumirat dan Ardianto. Mereka mengatakan bahwa konferensi pers ini merupakan sebuah kegiatan mengundang wartawan untuk berdialog dengan materi yang telah dipersiapkan secara matang oleh pihak penyelenggara konferensi pers dengan tujuan agar pertemuan tersebut bisa diliput oleh semua media yang telah mereka undang. Jadi, dari kedua definisi tersebut, ada beberapa hal yang kita bisa tarik kesamaannya. Yang pertama adalah ada sekelompok jurnalis ataupun wartawan yang diundang. Kemudian yang kedua, ada kegiatan berdialog antara pihak yang menyelenggarakan dengan para jurnalis tersebut. Nah, kalau yang kita lihat nih, biasa di televisi itu konferensi pers itu bisa dilakukan oleh satu orang ataupun oleh sebuah institusi. Kira-kira kenapa sih mereka melakukan konferensi pers? Jadi, ada dua fungsi dari konferensi pers ini. Yang pertama, fungsinya itu sebagai kegiatan untuk mengumumkan suatu kebaruan. Kebaruan ini bisa berupa pencapaian ataupun inovasi, karya, dan peningkatan pelayanan. Dan fungsi yang kedua dari konferensi pers itu merupakan bagian dari penyelesaian krisis. Nah, biasanya dalam penyelesaian krisis, konferensi pers ini digunakan sebagai media klarifikasi isu ataupun sebagai suatu alat untuk membentuk opini publik yang positif. Sebelum memulai konferensi pers ini, ada baiknya pihak penyelenggara ini mempersiapkan dua hal. Yang pertama, moderator, dan yang kedua, narasumber, atau kita biasa sebut sebagai juru bicara. Dalam memilih juru bicara atau narasumber, pihak penyelenggara konferensi pers ini harus memperhatikan 3 syarat untuk menjadi juru bicara. Yang pertama, juru bicara ini dipastikan adalah orang yang bertanggung jawab atau memiliki wewenang terhadap kasus tersebut. Yang kedua, juru bicara ini harus memiliki data terbaru dan paham akan data tersebut. Dan kemudian syarat yang ketiga, juru bicara ini adalah seseorang yang memiliki analisis tajam. Kenapa? Karena orang dengan keahlian seperti itu akan berbicara secara runut dan rinci, sehingga orang yang mendengarkan itu bisa dengan sangat mudah mengerti setiap apa yang dibicarakan atau dikeluarkan oleh juru bicara tersebut. Jadi, jika ketiga hal tersebut terpenuhi nih, maka juru bicara tersebut itu bisa dikatakan memiliki kredibilitas yang tinggi untuk berbicara di depan publik. Nah, di era pandemi ini, yang mana masyarakat dianjurkan untuk menjaga jarak antar sesama kan, hal ini juga berpengaruh terhadap konferensi pers. Jadi kegiatan konferensi pers di era pandemi ini juga mengalami sedikit adaptasi atau perubahan. Ada beberapa tipe konferensi pers yang biasa kita saksikan di masa pandemi. Jadi jenis konferensi pers yang pertama itu adalah konferensi pers tatap muka yang dilakukan dengan mengikuti protokol kesehatan. Artinya apa? Jadi konferensi pers ini tetap dilakukan tatap muka. Di dalam satu lokasi, pihak penyelenggara dan juga para jurnalis berkumpul, tetapi mereka tetap mengikuti protokol seperti menggunakan masker dan menjaga jarak. Kemudian, konferensi pers yang kedua itu konferensi pers tatap maya satu arah. Artinya, di sini tidak ada terjadi tatap muka secara langsung baik oleh jurnalis maupun oleh penyelenggara, tetapi mereka menggunakan video conference ya, aplikasi video conference yang ada saat ini. Dan satu arah, maksudnya di sini
tidak ada ruang yang disiapkan oleh penyelenggara untuk wartawan atau jurnalis ini bisa berdiskusi atau bertanya secara langsung kepada pihak penyelenggara ataupun narasumber. Nah, kemudian jenis konferensi pers yang ketiga adalah konferensi pers tatap maya dua arah. Nah, di sini kan sudah jelas ya, kalau yang tadi yang kedua satu arah, yang ketiga ini dua arah. Artinya dilakukan secara tatap maya, tidak ada pertemuan langsung, baik penyelenggara maupun jurnalis, tetapi ada kesempatan bagi jurnalis untuk tanya jawab mengenai kasus yang diangkat dalam konferensi pers tersebut. Nah, dari ketiga jenis konferensi pers ini, konferensi pers yang ketiga merupakan konferensi pers yang paling ideal yang bisa dilakukan pada masa pandemi. Kenapa? Karena dilakukan secara tatap maya, tetapi juga memberi kesempatan untuk wartawan ini bisa berdialog dengan pihak penyelenggara. Artinya, penyelenggara berusaha menghargai para wartawan yang hadir untuk memperoleh informasi, sehingga apabila ada informasi yang kurang jelas, mereka bisa mendapatkan jawaban pada saat itu juga. Ya, tadi kan sudah disebutkan ya di awal bahwa yang akan kita bahas di sini banyak mengenai konferensi pers dengan fungsi yang kedua, yaitu konferensi pers yang dilakukan ketika terjadi krisis. Jadi ada 6 hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan konferensi pers di masa krisis tersebut. Yang pertama ada be the first. Artinya, jadilah yang pertama dalam menyampaikan data terbaru. Data-datanya harus up to date. Catatan RI bahwa saat ini memang keadaan kita atau situasi kita sedang berada di tahap darurat. Kasus yang memang sebelumnya sempat turun, kita lihat ya di bulan Juni, lonjakan kembali di bulan September. Ya, ada grafik tren kasus COVID ini semakin meningkat hingga mencapai puncaknya ini di bulan September. Bahkan ini di tanggal 30 September, kita lihat garis kasus di bulan September ini tidak menunjukkan kelandaian, namun sebaliknya garis semakin menanjak. Ya, data yang kita dapatkan tertanggal 30 September 2020 sudah terdapat 287.000 kasus. Kemudian yang kedua, be the right. Artinya, pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan dalam konferensi pers itu harus jujur apa adanya. Berangsur membaik setelah diberlakukannya PSBB. Nah, kasus COVID-19 yang semula bertambah, saat itu pertumbuhannya mengalami perlambatan dan sempat mengalami flat juga. Nah, namun ketika kita menuju new normal, masyarakat nampaknya itu kurang disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, sehingga hal inilah yang memicu pertumbuhan pasien COVID-19. Dan kita doakan saja semoga tidak terlalu banyak lagi kasus positif yang akan terjadi. Nah, oleh karena itu, dalam rangka memutus rantai penyebaran virus ini, penerapan PSBB harus didukung oleh semua pihak dan dijalankan dengan kedisiplinan yang tinggi. Dan yang ketiga, be credible. Tunjukkan iktikat baik, goodwill, yang bisa membuat masyarakat itu percaya bahwa pihak penyelenggara ini merupakan orang yang bisa dipercaya. Kita lihat tabel di sini menunjukkan bahwa hingga akhir bulan September ini jumlah tempat tidur ICU yang dipakai untuk menangani pasien COVID sudah hampir mencapai angka 80%. Artinya apa? Artinya jika kita melihat tren pada kenaikan kasus COVID ini, maka pada tanggal 12 Oktober nanti dapat dipastikan fasilitas yang diberikan akan penuh dan tidak bisa menampung pasien lagi. Lalu apa yang akan kita lakukan? Seperti yang kita sampaikan sebelumnya oleh pihak Kabinet Sekretariat Republik Indonesia tadi, kita perlu melakukan PSBB kembali. Kita perlu menekan kembali angka penularan COVID ini. Dan yang keempat, promote action. Artinya, dalam mengeluarkan informasi itu harus disertai dengan informasi yang bersifat instruktif. Karena ini krisis, masyarakat pasti bingung seperti apa harus bertindak. Jadi sebagai pihak penyelenggara, terutama pihak yang memiliki wewenang terhadap kasus ini, itu harus
menyampaikan hal-hal instruktif untuk mengatasi krisis. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat agar selalu menjaga diri dari paparan COVID-19. Selalu ingat untuk mencuci tangan, menggunakan air mengalir, dan Karena itu, dalam rangka memutus rantai penyebaran virus ini, penerapan PSBB harus didukung oleh semua pihak dan dijalankan dengan kedisiplinan yang tinggi. Baik, Kita lanjut lagi ya. Yang kelima, express empathy. Jadi, seorang narasumber atau juru bicara harus bisa mengekspresikan empati, menunjukkan bahwa dia memiliki perasaan yang sama dengan perasaan publiknya. Seperti itu. PSBB kembali, pembatasan sosial berskala besar. Tentu hal ini kami dukung karena kami juga tidak ingin angka kasus COVID ini semakin bertambah. Karena semua ini bukan hanya sekedar angka saja, tetapi ada nyawa saudara-saudara kita yang sedang. Dan kemudian yang keenam nih, yang terakhir, seorang juru bicara itu juga harus menunjukkan respect, show respect. Artinya, mereka itu sebagai juru bicara berusaha menghormati publik. Kenapa? Karena untuk mendapatkan dukungan publik dan juga untuk mendapatkan partisipasi dari publik, kita harus menunjukkan rasa hormat terhadap publik. Kami sebagai pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sangat berterima kasih kepada seluruh warga Indonesia yang terutama turut membantu kami dalam melaksanakan kegiatan atau program PSBB ini. Nah, para juru bicara ini juga harus memperhatikan betul-betul kata-kata ataupun kalimat yang keluar. Contohnya, satu ya, kata-kata yang dikeluarkan itu usahakan tidak menyinggung siapapun. Kemudian yang kedua, menghindari kata no comment. Jadi apabila ada pertanyaan, jawab sebisa mungkin. Untuk Pak Menteri mungkin ada sedikit tambahan. No comment. Yang ketiga, hindari kata yang berbelit-belit. Jawab dan jelaskan secara singkat, padat, dan lugas. Nah, yang keempat nih, jika ada pertanyaan yang tidak diketahui jawabannya, itu berusahalah jawab dengan apa adanya. Bisa dijawab misalnya dengan kalimat, kami belum tahu untuk saat ini, tapi kami akan berusaha mencari tahu jawabannya dan akan segera memberikan informasi kepada publik. Atau misalnya, kami belum mengetahui jawabannya, tapi kami akan segera mencari solusinya dan kemudian memberitahukannya ke publik. Untuk langkah menuju pengedaran vaksin di masyarakat, tentu telah menjadi langkah kami selanjutnya. Hanya saja sejauh ini, vaksin masih diteliti dan belum diuji coba. Rencananya akan resmi di akhir tahun. Namun untuk pemberian secara gratis, belum bisa dipastikan. Mengingat jumlah warga negara Indonesia yang sangat banyak, serta jumlah vaksin. Nah, kemudian jika ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyerang, itu jawablah dengan santai, tapi bertanggung jawab. Jadi, agar tidak terkesan grogi dan tetap bisa menguasai publik. Yang ingin saya tanyakan itu adalah sampai saat ini kasus COVID di Indonesia belum mengalami perkembangan yang berarti dan masyarakat juga masih belum sepenuhnya melaksanakan protokol kesehatan. Nah, apakah hal ini menunjukkan kinerja pemerintah bisa kami katakan gagal seperti itu? Sekian, terima kasih. ya, terima kasih atas pertanyaannya. Langsung saja dijawab oleh Menteri Kesekretariatan Republik Indonesia. Kepada Ibu Siti, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami mengakui bahwa sejauh ini memang usaha-usaha yang dilakukan pemerintah mengalami banyak tantangan dari masyarakat. Nah, tapi kami berjanji pemerintah akan berusaha semaksimal mungkin dalam menangani COVID-19 ini. Oke, yang kelima, ada baiknya ketika melakukan konferensi pers, ini kita lebih banyak memakai kata kita daripada kami. Kenapa? Karena dengan menunjukkan kata kita, ini berarti kita berusaha berempati kepada masyarakat. Kita berusaha untuk merasakan hal yang sama dengan yang masyarakat rasakan. Sekali lagi kami tegaskan bahwa keadaan kita sedang darurat.
Kita harus bersama-sama berjuang untuk melawan dan membasmi virus corona di Indonesia. Sekali lagi, pemerintah lakukan 3T dan masyarakat lakukan 3M. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada. Oke, selanjutnya ada beberapa hal-hal teknis yang terkesan sepele namun cukup penting untuk disiapkan penyelenggara konferensi pers. Yang pertama, ini berupa press release. Nah, press release ini bisa disediakan baik dalam bentuk hard file maupun soft file. Kenapa penting? Karena press release ini berupa informasi atau garis besar persoalan yang dibahas dalam konferensi pers. Dengan menyediakan press release, ini artinya kita sebagai penyelenggara mempermudah media untuk membuat berita. Jadi menghindari kesalahan-kesalahan, misalnya kesalahan ejaan, kesalahan nama, gelar yang disebutkan dalam konferensi pers. Kemudian hal teknis lainnya yang kedua itu menyediakan data-data yang mudah dimengerti oleh audiens pada saat konferensi pers berlangsung. Nah, data-data ini kalau bisa tidak hanya disebutkan, tetapi juga ditampilkan secara visual, baik dalam bentuk grafik misalnya, ataupun gambar dan tabel. Ya, jadi itulah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyelenggarakan konferensi pers, terutama dalam penyelenggaraan konferensi pers sebagai bagian dari penyelesaian krisis. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa.